kita telah membahas pembukaan sebelum masuk ke intinya, yaitu inti tentang pembahasan maqasid syariah. Kita membahas mengapa maqasid syariah itu penting kita untuk mempelajarinya gitu. Di antaranya karena maqasid syariah ini merupakan hal yang usul, hal yang menjadi bangunan atas hal-hal lainnya dalam perkara agama ini, dan pentingnya adanya urgensi untuk pembaharuan yang terus-menerus gitu ya. Sampai sekarang kita akan mulai memasuki poin pertama dari maqasid syariah, yaitu yang pertama hifdzun nafs, ya, menjaga jiwa gitu ya. Di sini pertama dikatakan bahwa kehidupan itu merupakan hak bagi segala manusia, dan tidak hanya hak bagi orang yang hidup gitu ya, orang yang dewasa, tapi juga di sini dikatakan hak juga bagi seorang janin untuk hidup gitu. Nah, itu juga menjadi alasan mengapa syariat mengharamkan aborsi misalkan. Itu karena syariat memang menjaga jiwa seseorang gitu. Selanjutnya dikatakan bahwa hadal janin min haqqihi an yakhruj ila dunya fi amin masalam wa ya'ish hayatuhu kama arada Allah wa ma lahal hayah wa huwa Allah wahdah walladzi lahu al-haq fi istirdadi wadi'atihi. Jadi janin itu untuk dia keluar ke dunia atau tidak, itu merupakan haknya Allah gitu untuk menentukan itu. Sehingga orang yang melakukan aborsi itu dia melanggar pertama hak manusia itu sendiri, si janin itu sendiri, juga haknya Allah gitu loh, yang berkehendak untuk menetapkan gitu, bahwa janin ini akan hidup atau tidak gitu. Selanjutnya manusia itu merupakan ciptaannya yang Allah telah muliakan gitu ya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan pemuliaan Allah terhadap manusia itu sesungguhnya juga tampak dengan Allah ketika Allah menjadikan manusia sebagai khilafah di muka bumi gitu ya, menjadi khalifah di muka bumi, sehingga sangat-sangat melanggar maqasid syariah itu ketika kita menghinakan manusia gitu, baik dengan cara menghilangkan nyawanya tadi gitu ya, atau dengan cara-cara yang lain seperti itu. Di sini juga makanya dikatakan merupakan satu hal yang melanggar maqasid syariah ketika kita pertama tadi melakukan penghilangan nyawa terhadap jiwa yang lain, yang kedua kita juga melakukan ihanah gitu ya, merendahkan orang lain gitu. Itu juga termasuk dari melanggar hak manusia yang telah Allah muliakan. Nah, selanjutnya di sini bahkan dikatakan cukup keras juga gitu ya terhadap orang-orang yang melanggar hak manusia tadi. Di sini dikatakan bahwa tindakan tadi itu tidak hanya
udwan 'alal basyariyah gitu ya. Tidak hanya perlawanan terhadap kemanusiaan itu sendiri gitu ya. Tapi dikatakan juga di sini merupakan udwan ala haqqillah gitu ya. Itu juga merupakan perlawanan terhadap haknya Allah gitu. Dan di sini dikatakan bahkan kita tidak boleh melakukan itu terhadap satu orang pun gitu ya. Karena dalam Islam dikatakan man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nas jami'an gitu ya. Jadi ketika kita menzolimi satu orang gitu ya, menghilangkan nyawa satu orang, itu seakan-akan kita menghilangkan nyawa seluruh orang gitu ya. Alasannya kenapa? Karena di sini karena kita itu ciptakan dari manusia yang satu. Jadi ya seakan-akan kita ketika misalnya menghilangkan nyawa seseorang, seakan-akan kita menghilangkan nyawa seluruh orang gitu. Selanjutnya Islam juga mengajarkan untuk kita memandang semua orang itu sama gitu ya, musawah. Nah, dan Islam juga diajarannya tidak membedakan antara yang kaya atau yang miskin gitu ya, antara pemimpin dan yang dipimpin, antara perempuan dan laki-laki, itu dia dipandang sama, sehingga merupakan kesalahan besar ketika kita menjadikan status-status sosial tadi sebagai alasan bagi kita untuk menghilangkan seseorang gitu kan, menzolimi seseorang gitu. Karena Allah memandang rata semuanya, gitu, memandang sama gitu. Itu soal ini ya, persamaan dalam Islam gitu ya. Nah, di sini juga dikatakan yang namanya membunuh itu tidak hanya berupa pembunuhan fisik. Wa naha al-Islam 'anil qatli la yaqif indal qatli al-maddi faqat. Tidak hanya Islam itu melarang tidak hanya pembunuhan yang bersifat fisik, tapi juga mencakup al-qatl al-ma'nawi, pembunuhan secara maknawi gitu. Maksudnya seperti apa gitu ya? Di sini dikatakan wa ma'tar suwar al-qatl al-ma'nawi fil anzimah ad-diktatoriyah gitu. Seperti misalkan diktator gitu ya. Sistem pemerintah yang dipimpin oleh diktator itu dilarang oleh Islam karena termasuk dalam pembunuhan secara maknawi. Juga termasuk diantaranya idzal, awit ta'dib, awit salbil hurriyah, pencelaan, penghinaan terhadap orang gitu kan, perampasan kebebasan, itu termasuk dalam pembunuhan secara maknawi gitu. Dan itu termasuk dilarang juga oleh Islam gitu ya. Dan termasuk tadi ke dalam udwan fi haqqillah gitu. Jadi cukup keras perlawanan Islam terhadap pembunuhan baik secara maddi atau secara fisik maupun secara maknawi gitu. Di sini ada juga kalimat yang indah dari Syekh Muhammad Abu Zuhrah. Beliau salah satu ulama usul fiqh juga. Di sini beliau mengatakan wal muhafadzah 'ala nafs hiya al muhafadzah 'ala haqqil hayah al azizah al karimah. Dan penjagaan terhadap jiwa itu merupakan penjagaan atas hak kehidupan yang mulia gitu ya. Wal muhafadzah 'ala nafs taqtadi himayatuha min kulli i'tida 'alaiha bil qatl aw qatl atraf aw al juruh kama anna min al muhafadzah 'ala nafs al muhafadzah 'ala al karamah insaniyah biman'il qadhaf was-sab gitu.
Jadi penjagaan terhadap jiwa tadi itu menuntut penjagaan terhadap segala macam pembunuhan gitu ya. Dan penjagaan tadi juga diwujudkan dengan pencegahan terhadap tidak hanya pembunuhan secara fisik tadi, tapi juga terhadap hinaan gitu ya, pencemaran nama baik gitu. Selanjutnya fahamal Islam hurriyatul amal wa hurriyatul fikr wa ra'i wa hurriyatul iqamah wa ghairu dzalik mimma tu'addu al-hurriyat fihi min muqawwimat hayah insaniyah al-karimah al-hurrah allati tuzawilu nasyataha fi dairah mujtama' al-fadil min ghairi tidak ala ahad. Jadi di sini di-mention juga bahwa Islam itu menjaga hurriyah fikr gitu ya, kebebasan berpikir gitu, dan kebebasan berpendapat segala dan seterusnya gitu ya. Dan itu termasuk dalam muhafadzah ala nafs gitu. Selanjutnya bahkan bagaimana Allah mengagungkan jiwa seseorang itu, Islam dalam salah satu hadis mengatakan bahwa kehormatan jiwa seorang mukmin itu ya, atau seorang manusia itu a'zam indallah min hurmatil Ka'bah ya. Jadi satu jiwa saja itu lebih mulia gitu ya, lebih besar daripada Ka'bah gitu. Sehingga ini juga menandakan bahwa Islam itu agama yang sangat memperhatikan manusia gitu. Bahkan Ka'bah saja gitu ya, yang menjadi kiblat gitu ya, menjadi satu hal yang dipandang sangat besar di tradisi keislaman, itu tidak lebih penting daripada jiwa seorang manusia gitu ya. Nah, di sini terakhir ini terakhir. Di sini dikatakan bahwa memang ada orang-orang yang berpandangan negatif terhadap Islam ya, terkait penghilangan jiwa gitu ya, terkait kehormatan jiwa seseorang gitu ya. Nah di sini Dr. Mahmud Hamdi mengatakan penyebabnya itu ya ada dua gitu ya, antara kebodohan ya, yang kedua memang buruknya niat seseorang gitu, dalam memandang Islam tadi gitu ya. Misalnya di sini dicontohkan gitu ya, terkait hukum kisos gitu ya, seperti hukum rojam gitu ya. Itu kan sering diserang gitu kan, bahwa ini melanggar hak hidup manusia seterusnya gitu ya. Nah, bantahannya di sini bahwa pertama Islam itu membuka pintu bagi harapan, bagi taubat itu sebesar-besarnya. Itu pertama gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Islam itu tidak sembarangan dalam menentukan hukuman-hukuman tadi gitu ya. Bahwa sebenarnya ada syarat-syarat yang cukup ketat gitu dalam menerapkan hukum-hukum tadi gitu ya. Bahkan di sini ada hadis Nabi gitu ya, idra'ul hudud bisyubhat gitu ya. Jadi ya jauhkanlah hudud itu hukuman-hukuman tadi ya, itu dengan syubhat-syubhat gitu ya. Jadi seakan-akan Nabi itu mengatakan coba deh cari-cari celah gitu ya, supaya jangan sampai dihukum gitu loh
orang yang melakukan kejahatan tadi gitu ya, udah maksudnya dihukum dengan rajam dan seterusnya gitu. Terus banyak juga kisah-kisah apa namanya, nabi yang berusaha ya, seakan-akan berusaha untuk menjauhkan seseorang dari terkenanya hukuman ini gitu kan, seperti yang apa namanya yang tercatat di hadis gitu. Kisahnya Ma'iz gitu ya. Sini ada orang yang datang gitu ya, mengaku kepada Nabi bahwa dia sudah berzina gitu. Lalu ditolak oleh Nabi gitu ya, ditolak oleh Nabi. Datang lagi sekali lagi, kedua kali ditolak lagi oleh Nabi. Datang lagi sekali lagi, ketiga ditolak oleh Nabi, sampai dia datang keempat gitu ya. Abu Bakar bilang, innaka in i'tarafta ar-rabi'ah rajamak gitu. Jadi ketika datang keempat, bahwa baru apa namanya dirajam gitu loh. Jadi apa namanya sampai segitunya gitu, bahwa Nabi itu tidak bermudah-mudahan dalam merajam orang gitu ya. Nah juga dikatakan termasuk ketika kita menentukan misalnya hukuman rajam gitu ya, itu juga kan ada syarat bahwa ada 4 saksi gitu kan, 4 saksi yang la syakka fiha, yang tidak ada keraguan bahwa memang dia melihat gitu loh. Dia bisa memastikan itu zina itu terjadi gitu, tidak ada ruang bagi keraguan. Nah, apa namanya, itu kan syarat yang sangat susah kan, syarat yang sangat berat gitu. Nah itu menunjukkan bahwa Islam tidak bermudah-mudahan gitu loh dalam tadi melakukan hukuman terusnya gitu. Bahkan di sini juga dikatakan riwayat tentang para sahabat ya, Abu Bakar, Umar, Ali itu mengikuti Rasul ya, ketika datang seorang pencuri gitu ya, maka Umar dan para pemimpin itu mengatakan kepada si pencuri itu, hal sarafta gitu ya, apakah kamu mencuri gitu ya, kulla gitu, katakan tidak gitu. Jadi disuruh untuk bilang enggak gitu loh, supaya apa namanya menjauhkan mereka itu dari apa namanya hukuman tadi ya, potong tangan tadi gitu. Nah itu yang intinya sebenarnya adalah Islam itu sangat ketat gitu loh dalam memberlakukan hukuman tadi gitu ya. Itu apa namanya, itu paling terakhir dari pembahasan tentang hifdzun nafs ini. Selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang hifdzul aql gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.